Rasanya tak ada satupun provinsi di Indonesia yang tengah diliputi euforia sebesar Jawa Barat saat ini. Di tengah hiruk-pikuk dan kegelisahan hidup yang melanda negeri ini, warga Jawa Barat justru merayakan dua anugerah luar biasa yang membakar semangat dan menyalakan sukacita. Bukan soal uang, bukan pula soal pekerjaan, tapi ini tentang kebanggaan, tentang harga diri, tentang kebahagiaan yang menggema dari hati setiap warganya. Dan semua itu bersumber dari satu nama yang kini kembali berdiri di puncak kejayaan. Satu nama itu ialah Persib Bandung, penguasa sekaligus sang raja sejati sepak bola Indonesia. Dalam video ini, Icam Sport akan mengupas dua sosok fenomenal, dua nama yang hari ini dielu-elukan bak seorang pahlawan, yang telah mengukir sejarah dan merebut cinta dari jutaan warga Jawa Barat. Dan siapakah dua nama yang kini dielu-elukan bak pahlawan oleh rakyat Jawa Barat? Ya, tak lain tak bukan adalah Deddy Mulyadi dan Boyan Hodak. Dua sosok, dua nama besar yang kini menjadi simbol kebanggaan, kehormatan, dua cinta mendalam dari rakyat tanah Pasundan. Kita mulai dari nama pertama, Kang Deddy Mulyadi, atau yang lebih diakrab disebut sebagai KDM. Sebenarnya kami sedikit enggan membawa arma politik ke ranah sepak bola. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Hari ini Jawa Barat menjadi saksi dari sebuah fenomena langka dan penuh makna. Jika selama ini kita muak melihat para politisi menunggangi sepak bola demi mendulang suara, menjadikan klub dan timnas sebagai alat pencitraan, maka KDM hadir sebagai anomali yang membanggakan. Ingatkah saat kampanyenya dulu? Tak ada baliho Persib, tak ada jargon kampanye yang menunggangi euforia bobotoh. Tak seperti pihak-pihak sebelumnya, mereka rela mengkhianati warga demi jabatan. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah rela nyebrang dari bobotoh menjadi The Jackmania demi sebuah posisi yakni DKI 1. Dan disitulah para supporter belajar dan merasa bahwa klub dan fanatisme mereka hanya dijadikan sebagai alat politik semata. Namun yang terjadi di Jawa Barat, hal ini sungguh berbeda. KDM justru merayakan dengan tulus, dari hati yang paling dalam. Ia tak hadir sebagai pejabat, ia datang sebagai rakyat, berpesta di jalanan, mengibarkan panji kebanggaan, membuka bajunya, berteriak bersama bobotoh. Ia larut dalam kegembiraan, bukan demi suara, tapi demi cinta. Inilah kebahagiaan sejati rakyat Jawa Barat, bahwa ketika klub kesayangan mereka berdiri di puncak, pemimpinnya pun ikut merayakan. Dalam fenomena ini, KDM seperti memberi pesan kuat, tak perlu menjual klub demi kuasa. Tapi ketika kau sudah diberi kuasa, cintailah klub itu seperti mencintai rakyatmu sendiri. Karena saat Persib juara, saat bobotoh bahagia, maka sudah selayaknya pemimpin Jawa Barat ikut berdiri di barisan terdepan, menyambut kemenangan itu sebagai milik bersama. Dan kini, tibalah kita pada satu nama kunci. Satu alasan utama mengapa Persib Bandung hari ini berdiri segagah raksasa, sekuat singa yang mengaum di puncak kasta sepak bola Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok berdarah dingin asal Kroasia bernama Boyan Hodak. Entah doa siapa yang akhirnya dikabulkan, entah mimpi indah mana yang menjadi nyata. Kita tahu Persib Bandung telah mencoba segalanya. Persib telah membangun fondasi kuat, menghadirkan bintang di lapangan, hingga memboyong pelatih sekelas dunia seperti Luis Milla. Namun trofi Liga 1 tetap saja menjauh. Seolah Bandung ditakdirkan hanya untuk menunggu dan berharap. Di tengah kesedihan dan rasa frustasi itu, lalu datanglah Boyan Hodak. Tanpa hingar-bingar nama besar, tanpa gelar pelatih kelas dunia seperti Luis Milla ataupun Sintayong. Tapi Boyan Hodak datang dengan satu hal, mental juara dan taktik mematikan. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Dunia seolah berputar lebih cepat untuk Persib. Bayangkan saja, baru 2 musim menahkodai Maung Bandung, Boyan Hodak langsung menggenggam 2 gelar juara. Liga 1 dengan tangan dinginnya bukan sebuah keberuntungan, bukan keajaiban, tapi kerja keras, disiplin, dan visi tajam yang menjadikan Boyan Hodak sebagai arsitek kejayaan baru Persib Bandung. Boyan Hodak bukan hanya sekadar pelatih, ia adalah pemahat sejarah. Dan hari ini ia telah menempatkan namanya dan nama Persib di atas podium tertinggi sepak bola Indonesia. Banyak yang mencibir, biasa saja, Persib juara karena dihuni pemain-pemain bintang. Namun sebelum persepsi dangkal itu menjalar lebih jauh dan mengakar di dalam benak para haters, mari kita buka mata. Mari kita lihat sebuah fakta. Benar, Boyan Hodak membangun skuad yang lebih solid di musim ini. Tapi siapa sangka,
Di saat kapal itu baru saja berlayar, badai justru langsung menerjang dengan ganasnya. Bukan hanya satu dan bukan juga dua, tapi 5 pilar inti Persib harus tumbang akibat cedera panjang. Rezaldi Hehanusa, Deddy Kusnandar, Dimas Derajat, Febri Haryadi, dan juga Rahmat Irianto. Semuanya tersungkur. Mereka mengalami cedera serius, bahkan sebelum musim benar-benar panas. Belum lagi nama-nama kunci seperti David da Silva dan Beckham Putra, yang kerap hilang dari lapangan entah karena cedera ataupun hukuman tak jelas. Inilah kenyataan yang tak banyak orang tahu. Di saat banyak tim menyerah karena kehilangan 1-2 pemain, Persib dengan Boyan Hodaknya justru tetap melaju dengan garang dan begitu buas. Pasukan Persib di musim ini sungguh terkoyak, namun haram bagi Hodak untuk menyerah. Dalam kebingungan itu, Boyan Hodak memutar strategi. Boyan Hodak mendadak menciptakan tim bukan dari bintang, tapi dari karakter dan keberanian. Dan hasilnya, Persib bukan hanya bertahan, mereka justru mendominasi. Bahkan sebelum peluit terakhir kompetisi ditiup, mereka sudah resmi menggenggam mahkota juara Liga 1. Generasi Persib bersama Boyan Hodak ini seperti generasi yang tak peduli badai, juga tak gentar kehilangan. Karena mental juara tak lahir dari nama besar, melainkan dari hati yang sungguh tak pernah mau menyerah. Musim lalu, kita tentu masih ingat Persib Bandung dituding hanya menang karena hoki. Persib direndahkan, Persib dianggap juara karena kebetulan, dan karena keberuntungan. Alasannya cuma satu, sistem Championship Series dijadikan sebagai kambing hitam, yang disebut-sebut oleh para haters sebagai panggung kebetulan semata. Bahkan ada yang berani berkata, itu gelar milik Borneo FC yang dirampok oleh Persib. Seolah-olah kerja keras dan tumpah darah punggawa Persib di musim lalu seperti tak ada artinya. Namun apa yang dilakukan oleh Persib? Apa respon Boyan Hodak? Ya, seperti biasa, mereka tak menggubris cemoohan. Mereka tak terjebak dalam drama picisan. Mereka tahu sistem itu sudah disepakati sebelum musim dimulai. Dan mereka memilih satu hal yang jauh lebih elegan, yakni menjawab semua hinaan dengan pembuktian di musim ini. Musim ini tanpa Championship Series, tanpa skenario tambahan, Persib membungkam segalanya. Bayangkan dengan sistem reguler, dengan kompetisi penuh, dan dengan keadilan yang tak bisa disangkal. Persib tetap berdiri di singgasananya. Tak butuh sistem khusus, tak butuh keberuntungan. Mereka juara karena layak, dan ingat, mereka menang karena pantas. Inilah jawabannya untuk para haters yang tak pernah puas. Bahwa kejayaan Persib bukan hasil untung-untungan, tapi hasil dari kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang telah ditempa susah payah oleh pelatih bernama Boyan Hodak. Namun seperti biasa, haters tak pernah lelah mencari celah. Ketika semua sudah dibuktikan di atas lapangan, mereka kembali meremehkan dengan mengatakan, juara kali ini pasti sudah disetting. Tapi mari kita tarik kembali memori ke belakang. Bukan hanya musim ini, tapi juga musim sebelumnya. Berapa kali Persib Bandung dirugikan oleh keputusan wasit? Bukan hanya sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Dan di tengah badai ketidakadilan itu, Persib tak roboh. Mereka justru semakin tegak, semakin kokoh, semakin berani melawan arus. Di bawah komando Boyan Hodak, Maung Bandung tak hanya kuat saat dihantam badai cedera. Mereka bahkan berhasil memecahkan hukum alam sepak bola Indonesia, bahwa tim yang selalu dirugikan wasit tak akan pernah bisa juara. Dan Persib membantahnya mentah-mentah. Mereka adalah anomali yang membungkam semua teori. Seluruh punggawa dan bagian dari ofisial Persib yang terlibat tentu memiliki peran pentingnya masing-masing. Namun dengan segala hormat, tanpa bermaksud membeda-bedakan, kita tak bisa memungkiri satu hal. Kejayaan Persib rasanya tak akan mungkin tercipta tanpa otak dingin dari sang arsitek bernama Boyan Hodak. Melihat badai yang begitu ekstrim yang menerpa Persib Bandung di 2 musim terakhir, rasanya sungguh sulit membayangkan jika Persib bisa berdiri di puncak. Jangankan juara, untuk menembus 4 besar saja sudah jadi perjuangan yang berdarah. Namun Boyan Hodak selalu punya siasat. Selalu ada pemain yang ia orbitkan dari ketidakjelasan menjadi penentu. Selalu ada strategi gila yang ia simpan dan lepaskan di saat yang tepat. Dan yang lebih luar biasa, ia tak pernah mengeluh, tak pernah menyalahkan keadaan. Di saat pelatih lain sibuk mencari kambing hitam, Boyan Hodak justru kerap kali melempar jokes yang membuat kita tertawa. Kita tentu ingat pernyataannya yang legendaris saat ditanya soal badai cedera. Musim ini kami hanya sekali bermain dengan kekuatan penuh. Sisanya rotasi terus, dan itu bikin rambut saya rontok. Ya, kita semua tahu kepala pelatih itu sudah pelontos, tapi di balik candaannya tersimpan kecerdasan luar biasa. Sebuah lelucon dari pelatih jenius yang menjawab tekanan dengan taktik, dan menjawab cemoohan dengan gelar juara. Namun kisah ini belum berakhir. Masih segar dalam ingatan kita saat Persib dipermalukan Dewa United dengan skor telak.
Sebuah kekalahan yang mengakhiri rekor tak terkalahkan Maung Bandung. Satu goncangan yang oleh banyak tim bisa dianggap awal dari kehancuran. Lantas, bagaimana respon Boyan Hodak? Apakah ia meledak marah, menyalahkan pemainnya, atau mencerca keputusan wasit? Tidak, sama sekali tidak. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia hanya berkata, ini hanyalah pertandingan dengan hasil buruk, bukan musim yang buruk. Satu kalimat, tapi punya makna yang mengguncang hati semua yang mendengarnya. Pemain, supporter, bahkan lawan pun terdiam, karena dari mulut seorang jenderal terucap filosofi. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk bangkit lebih hebat. Dan benar saja, kekalahan itu tak membuat Persib runtuh. Sebaliknya, mereka bangkit. Mereka berbenah, dan mereka sungguh mengevaluasi diri. Satu persatu rintangan disingkirkan. Jarak dengan dua tim yang berusaha mengejar pun, yakni Dewa United dan Persebaya, makin melebar. Namun puncaknya datang saat pertandingan melawan Malut United. Kala itu satu kemenangan lagi saja, dan Persib resmi menjadi juara. Tapi takdir berkata lain, Persib kalah. Dan Ciro Alves menerima kartu merah yang penuh kontroversi. Supporter gelisah, media gaduh, namun sekali lagi, Boyan Hodak hadir dengan kepala dingin dan kalimat yang membekas. Hari ini kami kalah, tidak mengapa. Karena kami ingin juara di Bandung, bukan juara di coffee shop. Sebuah pernyataan penuh humor, tapi mengandung kedalaman. Dan ironisnya, Persib akhirnya justru meraih gelar itu di sebuah coffee shop. Karena Persebaya gagal memanfaatkan kesempatan. Dan euforia pun tetap meledak bahkan lebih cepat dari seharusnya. Tapi pelajaran sejatinya bukan tentang di mana mereka juara, melainkan bagaimana mereka terus berdiri meski jatuh, terus tersenyum meski dirugikan, terus melaju meski dicemooh. Boyan Hodak tidak hanya melatih taktik dan formasi, ia menanamkan filosofi. Jangan tenggelam dalam kekalahan, jangan hidup dalam kesalahan, fokuslah pada perbaikan. Kalian harus bangkit, harus bangun, dan rebut kembali kejayaan. Dan dari filosofi itulah Persib Bandung menjelma menjadi raja di antara raja. Mereka bukan hanya juara, mereka adalah simbol kebangkitan, ketangguhan, dan kehormatan di Liga 1 Indonesia. Dan dari semua kisah luar biasa ini, ada satu hal yang paling menyentuh dan tak bisa diabaikan. Boyan Hodak, pelatih berdarah dingin yang mengubah sejarah Persib Bandung. Tak pernah sekalipun kita mendengar ia berkata, keberhasilan ini karena taktik dan kejeniusan saya. Tak ada kesombongan, tak ada pengakuan sepihak. Yang ada hanyalah kerja nyata, sikap rendah hati, dan hasil luar biasa yang kemudian mengikuti. Inilah yang membuat kehadiran Boyan Hodak bukan sekadar transfer pelatih, tetapi adalah anugerah. Anugerah untuk supporter, untuk tanah Parahyangan. Dan yang lebih indah, pemimpin rakyatnya pun ikut larut dalam euforia. Tak di atas panggung, tak memanfaatkan momen, tapi justru membaur. KDM turun ke jalan, ikut merayakan, dan menjadi satu dengan rakyatnya. Sungguh inilah momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Ketika klub juara, rakyat bahagia, pelatih rendah hati, dan pemimpin hadir bukan sebagai pejabat, tapi sebagai sesama pecinta klub bola. Maka benarlah pepatah, jika posisi penting diberikan kepada orang yang tepat, bukan hanya kemenangan yang lahir, tapi keajaiban. Dan kini kepada kalian para bobotoh, pecinta Maung Bandung dan rakyat Jawa Barat, peluklah momen ini erat-erat. Karena hari ini bukan sekadar tentang trofi. Hari ini adalah tentang bagaimana sebuah tim, sebuah kota, dan sebuah cinta bersatu. Membuktikan bahwa keajaiban bukan hanya dongeng. Keajaiban itu bernama Persib Bandung. Dan keajaiban itu kini menjadi nyata. Hidup Persib, hidup rakyat Jawa Barat, hidup sepak bola Indonesia. Dan sampai jumpa di puncak yang lebih tinggi lagi.